Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yersi Kintan Olivia Jamal, NIM saya 44210900. Pada hari ini saya akan menjelaskan tugas multimedia pertemuan pertama. Yang pertama saya akan bahas dulu yang bagian kuis. Untuk nama software, ini tidak diketik secara manual, melainkan menggunakan data validation. Berikut saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat data validation. Pertama-tama silakan kalian buat dulu seperti ini. Kemudian kalian pergi ke data, lalu pilih data validation, kemudian ini diganti menjadi list. Kemudian kita masukkan source-nya ini di sini. Oke, pertama-tama kita kayak gini dulu, lalu kita pilih list, kemudian kita masukkan source-nya itu yang ini. Oke, nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Silakan teman-teman buat sesuai kebutuhan teman-teman. Untuk jumlah beli, ini cukup diketik secara manual, kemudian untuk harga satuan itu menggunakan rumusnya ini seperti ini. Kalian masukin untuk harga buku fisika itu 10.000, untuk matematika 15.000, untuk IPS 6.000, untuk biologi 8.000, dan untuk SPMB 2.000. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk harga seluruh itu menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian datanya diambil dari harga satuan dikali dengan jumlah beli. Untuk potongan 10% itu sama menggunakan rumus sum, datanya diambil dari harga seluruh dikalikan dengan 10%. Untuk total penjualan sama menggunakan rumus sum, tapi datanya diambil dari harga seluruh dikurangi dengan potongan 10%. Untuk total seluruh penjualan, rata-rata penjualan terbesar, penjualan terkecil, itu mengambil datanya dari total penjualan, tapi rumusnya berbeda-beda. Untuk total penjualan menggunakan rumus sum, kemudian untuk rata-rata penjualan menggunakan rumus average, untuk penjualan terbesar menggunakan rumus max, dan penjualan terkecil menggunakan rumus min. Untuk jumlah penjualan menggunakan rumus konta, kemudian mengambil datanya itu dari yang nama software pendidikan nih, yang dimulai dari fisika sampai matematika yang ini. Kemudian untuk menambahkan tulisan transaksi di belakangnya, kalian buat seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Sekarang kita akan lanjut ke macam-macam fungsi. Untuk macam-macam fungsi, di sini ada fungsi left, right, lower, upper, upward, dan substitute. Untuk mendapatkan hasil seperti ini, silakan kalian simak ya. Untuk yang left, pertama-tama kita masukin dulu rumusnya left, kemudian teksnya itu kita ngambil dari yang sini, dan name charge-nya itu 3. Maka hasilnya seperti ini. Untuk yang right, juga sama, masukin dulu rumusnya, kemudian teksnya mengambil dari yang sebelah sini, start number-nya itu 3, dan name charge-nya itu 2. Kemudian untuk yang right juga sama, kita masukin dulu rumusnya right, kemudian teksnya itu kita ambil dari sini dan name charge-nya itu 3. Untuk yang lower, kita masukin rumusnya, kemudian datanya kita ambil dari yang sebelah sini. Upper dan proper juga sama, tinggal kita masukin rumusnya sesuaiin mau gunain fungsi apa.
Kemudian datanya diambilnya dari sebelah sini. Kalau untuk substitute, itu sama, kita masukin rumusnya, kemudian kita mengambil datanya dari yang sebelah sini. Sebelumnya tulisan teksnya itu seperti ini, dan akan diganti menjadi seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. Sekarang saya akan membahas latihan soal yang pertama. Untuk kode barang, itu cukup diketik secara manual, sedangkan spesifikasi menggunakan rumus sama dengan MIT. Kemudian itu kita mengambil datanya dari kode barang yang dimulai dari A3 sampai kita sesuaiin, terus start number-nya itu 5 dan charge-nya itu 2. Kemudian untuk menambahkan tulisan inch di belakangnya saya akan buat seperti ini. Maka nanti semuanya akan sama. Untuk yang cabang itu juga sama, menggunakan rumus. Rumusnya seperti ini. Kalian tinggal silakan buat. Untuk sub itu Surabaya, JKT itu Jakarta, dan Yogyakarta. Maka hasilnya seperti ini. Untuk jumlah jual cukup diketik secara manual. Nah, untuk jumlah barang terjual di kota Jakarta itu menggunakan rumus sama dengan SAMIF. Kemudian kita mengambil data dari bagian cabang yang terletak. Kita mengambil datanya hanya yang bagian Jakarta, yaitu posisinya ada di C5 dan C6. Jumlah jual di Jakarta, maka jumlah jual yang di Jakarta itu terletak pada D5 dan D6, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk jumlah barang terjual di kota Jakarta untuk spesifikasi TV 50 inch menggunakan rumus SAMIF, kemudian kita mengambil datanya itu dimulai dari jumlah jual, kemudian cabang, kan di sini untuk kriterianya itu Jakarta kita masukin, kemudian kita masukin spesifikasi, dan detailnya itu spesifikasinya itu 50 inch, maka kita masukin 50 inch, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya latihan soal yang kedua. Di sini ada fungsi round, round down, round up. Nah, untuk yang round saya akan contohkan. Itu kita menggunakan rumus round sama dengan round, kemudian numbernya kita ambil dari sini, dan 6 digitsnya itu 3. Kemudian untuk yang selanjutnya 6 digitsnya 2, dan yang terakhir ini 6 digitsnya min 3. Untuk yang round down itu menggunakan rumus sama dengan round down, kemudian numbernya itu kita ngambil dari sini. Untuk memunculkan tanda dolar, tekan F4, dan 6 digitsnya itu 3. Kemudian yang ini juga sama rumusnya, 6 digitsnya 2, dan yang ini 6 digitsnya min 3. Untuk yang round up juga sama, kita tinggal masukkan rumus round up, kemudian kita mengambil numbernya itu kita ambil dari sebelah sini, kemudian untuk memunculkan tanda dolarnya, ketik F4, dan 6 digitsnya itu 3, selanjutnya 6 digitsnya 2, dan yang terakhir ini 6 digitsnya min 3. Di sini ada fungsi mround, ceiling, sama floor. Untuk yang mround itu, kita masukin juga rumusnya mround, terus numbernya itu, kita ambil data dari sebelah sini, dan multiple-nya itu 3. Untuk yang ceiling, menggunakan rumus sama dengan ceiling mat, kemudian numbernya itu kita ambil dari yang sebelah sini, dan signifikansinya itu 3 juga. Untuk yang floor juga sama, menggunakan rumus, yaitu floor mat, kemudian numbernya kita ambil dari sebelah sini, dan signifikannya itu 3. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian saya akan membahas tugas mandiri yang pertama. Untuk kode pegawai, nama pegawai, divisi, serta gaji pokok, itu cukup diketik secara manual saja. Tapi untuk banyak pegawai pada divisi sales itu menggunakan rumus sama dengan kontif. Kemudian, rank-nya itu kan yang ditanya itu divisi sales. Divisi sales itu terletak pada C4 sampai C5. Kemudian kita masukin kriterianya sales, maka hasilnya seperti ini. Untuk yang banyak pegawai yang memiliki gaji lebih dari 5 juta, menggunakan rumus sama dengan kontif. Kemudian kita mengambil datanya itu dari gaji pokok. Kita sorot semuanya, kemudian
spesifikasinya apa yang lebih detail itu di sini yang ditanya itu yang memiliki gaji lebih dari 5 juta, maka kita buat spesifikasi seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. Dan saya akan membahas tugas yang terakhir, yaitu tugas mandiri yang kedua. Untuk kode pegawai, kode itu diketik secara manual. Lalu untuk divisi itu menggunakan rumus. Rumusnya itu seperti ini. Silahkan teman-teman tinggal buat saja, tinggal ikutin. Maka nanti hasil akan seperti ini. Di sini kan udah ada nih, satu itu untuk sales, 2 purchasing, 3 finance, dan 4 HRD. Untuk kode status, itu cukup diketik secara manual, dan untuk statusnya juga sama menggunakan rumus, sama seperti ketika ingin membuat divisi. Di sini sudah ada keterangan untuk yang M itu merit, dan yang S itu single. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk yang tunjangan itu menggunakan rumus. Di sini kan sudah ada keterangan untuk yang kode status M itu mendapatkan tunjangan 200.000 dan yang kode statusnya S itu tidak ada. Maka kita tinggal membuatnya seperti ini dan hasilnya akan seperti ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.